Jadi ini, sesuatu yang sudah sadar kemudian salah, masih dikerjakan juga. Tingkatannya setidaknya ada 4. Ya, 1, kesalahan yang dilakukan, teman-teman sekalian, itu menurunkan sifat maaf dari Allah, disebut dengan al-afu. Al-afu, ya. Makanya kita katakan wa'fu anna, mohon ampuni kami ya Allah. Ya, yang kedua, ya, kesalahan itu sudah mengandung nilai dosa yang punya konsekuensi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berubah ini jadi dzambun namanya. Dzambun. Ya. Allah menurunkan sifatnya untuk mengampuni dosa ini, disebut dengan ghafir namanya. Ya, bahkan ada surah ke-40 ghafir. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ya, di ayat ketiganya. Allah mengampuni satu kesalahan yang sudah membawa nilai dosa, bukan sekedar akhta biasa tapi membawa nilai dosa di dalamnya, ya. Kemudian setelah itu kalau ada tingkatnya ini sudah naik, agak banyak nih dosanya, agak banyak, maka ini berubah dari dzambun jadi dzunubun, ya, dzunub. Dalam konteks ini Allah masih memberi peluang untuk mengampuni, ya, mengampuni, maka dia turunkan sifat yang selanjutnya disebut dengan Ghaffar. Ya, Ghaffar di surat Nuh, ketika Nabi Nuh banyak dicela, dicaci oleh umatnya, kan beliau bermohon kepada Allah di ayat 10-nya. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sarankan kepada kalian wahai umatku, cepat bermohon ampunan kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Ghaffar. Ini kenapa disebutkan Ghaffar? Ingin menunjukkan bahwa tingkat kesalahannya sudah mulai berakumulasi, sudah mulai banyak gitu kan, sehingga naik level pengampunan Allahnya menjadi Ghaffar. Kalau sudah mengandung sifat zalim di dalamnya, ya, sudah nggak sholat, nyuruh orang lain nggak sholat, mencela orang-orang yang sholat, itu zulmun, dzunubun ma'adzulmi, dzunubun ma'adzulmi, ya, ada zalimnya. Sehingga orang-orang yang mencegah orang-orang untuk beribadah di masjid, kan, mengagungkan Allah, itu disebut termasuk orang-orang yang zalim. Ya, itu diantaranya diungkapkan nanti di Al-Quran di ayat yang ke-114 di surah Al-Baqarah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang paling zalim di antaranya yang mencegah orang-orang untuk berzikir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat zalimnya. Maka di sini pun Allah masih beri kesempatan pada dia kalau dia ingin taubat. Maka diberikanlah kemudian sifat nama Allah yang selanjutnya untuk mengampuni, disebut dengan Ghafur. Ya, Ghafurun. Tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, ada yang terakhir ini, tingkat paling tinggi dari kemaksiatan, disebut israf namanya. Israf. Israf itu sangat berlebihan. Israf. Ya, israf berlebihan. Ini sudah melewati batas lah, yang kalau kita kesankan kalau nggak bermaksiat, ya, kayaknya gatal. Kalau orang lain kerjakan maksiat yang dia belum pernah, kayaknya tersaingi, pengen banget gitu ya. Nggak ada orang lain yang boleh melampaui dia. Itu israf namanya. Nah, dalam konteks ini pun Allah masih berkenan mengampuni kalau dia bertaubat. Allah turunkan sifatnya yang kelima, Rahim namanya. Ini yang paling tinggi. Rahim. Di Quran surah 39, Az-Zumar ayat 53. Ya Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Nih, asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Hei hamba-hambaku, katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang bahkan pernah berbuat israf dalam hidupnya. Dia pernah mencuri, berzina juga, merampok juga. Tibalah ada sentuhan pada jiwanya. Apa aku akan hina dalam hidup? Aku dilahirkan mulia, bersih. Apakah wafat dalam keadaan kotor? Aku ingin bertobat, ya Allah, tunjukkan bagaimana caranya. Lalu ada getaran di jiwanya, ada panggilan datang ke masjid, dia sujud, minta ampun, ya Allah, ampun. Maka dengan rahmat Allah diampuni dosanya. Dalam sujud itu kemudian dia wafat misalnya, maka wafat dalam keadaan husnul khatimah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi maksud saya begini, di tingkat kesalahan terkecil ada sifat Allah mengampuni. Naik jadi berat, ada ghafir. Naik lagi ada Ghaffar, banyak ada Ghafur, bahkan berlebihan pun Allah masih beri kesempatan sepanjang nyawa belum sampai tenggorokan. Jadi kalau dengan semua kesempatan ini masih belum mau taubat juga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Ya, jadi benar kata Nabi, ya, semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang mendapatkan rahmat Allah itu anugerah, tapi kalau ada yang ke neraka bukan Allah yang salah, orang ini memang pengen. Ya, itu yang berbahaya. Dan jangan sampai terucap di lisan seorang muslim yang beriman mengatakan, nanti nggak apa-apa lah saya ke neraka juga, nggak apa-apa saya bikin sekalian pesta di neraka, saya bikin itu sesuatu yang keliru. Dan mesti kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya sekali. Itu bahaya. Ini menandakan ada permasalahan serius dengan imannya. Karena insan beriman pasti cita-citanya surga. Ya, karena itu kalimat surga pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar pada orang beriman. Iman dulu tuh disebutkan.
Ya, dan dengan imannya wa amilus shalihat, dia buktikan dengan beramal soleh. Pasti amalnya baik, baik-baik gitu kan. Kata-katanya baik, tuturnya baik, penghormatannya baik, pada ulama baik, pada rasul baik, dan sebagainya, itu imannya tinggi. Maka orang ini diberikan kabar gembira oleh Allah, nah, beritakan pada mereka ada jaminan surga untuk mereka sepanjang istiqomah dalam kebaikan itu. Lawan iman itu kufur. Kufrun. Kufur. Ya. Kufur. Nah, ini kalau kita bikin persamaan, iman sama dengan amal baik sama dengan surga. Ini kufur lawan dari iman. Ya, orang yang kufur tandanya itu seringkali berbuat salah. Jadi kalau ini baik soleh, ini salah. Jadi kalau berkata-kata salah, itu kan, kalau bertingkah salah, berperilaku salah, nah, lisannya seringkali menunjukkan hal yang kontroversial dan disepakati bahwa itu tidak baik. Nah, maka ini tanda. Jadi kalau ini muncul, teman-teman sekalian, di sini soleh, di sini salah, di sini iman, di sini kufur. Sedangkan kufur itu mengantarkan kepada neraka. Neraka. Ya. Makanya di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 56, itu orang yang masuk neraka yang paling ringan tapi paling dahsyat siksaannya saja itu kalimat kufur yang digunakan. Ya, kalimat kufur yang digunakan. Ya, innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Sungguh orang-orang yang ingkar, kufur terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, kebaikan yang kami arahkan, sawfa nuslihim nara, kami akan bawa celupkan, kami tarik ubun-ubunnya ke neraka. Ya, jadi bukan bikin pesta. Nggak ada pesta di neraka. Yang ada itu adalah siksaan yang paling dalam. Itu ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan kayak bikin teh celup. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya, ketika kami celupkan seperti teh celup, kami angkat lagi, celupkan, angkat lagi. Ketika dicelupkan hancur semua tubuhnya, hancur dengan kulit-kulitnya sekalian karena kulit indera perasa yang paling peka. Lalu kami naikkan lagi, kami jadikan utuh kembali. Ya, kenapa dijadikan utuh? Supaya merasakan azab lagi saat dicelupkan. Karena orang kalau dipukul sekali, pukul sakit, 2 kali sakit. Ini nanti ada baal sifatnya. Ya, dipukul lagi rasa sakit berkurang di tempat yang sama. Ya, bagaimana caranya supaya sakitnya sama lagi? Pukul tempat lain yang kulitnya masih utuh, masih baik. Makanya dicambuk kadang nggak di satu tempat. Pindah supaya merasakan yang sama. Ini masuk neraka yang paling ringannya, celupkan sampai hancur, angkat, ya sembuh lagi, celupkan, hancur lagi supaya merasakan azab yang serupa. Sekali celupnya sehari itu sama dengan 1000 tahun. Ya, hati-hati tuh. Sekali celupnya sehari sama dengan 1000 tahun rasanya dunia. 1 detiknya 48 hari. Ya, jadi bagaimana cara menarik persamaannya? Orang beriman pasti pengen surga, ya kan? Maka dia beramal soleh. Ya, lawannya kufur itu neraka, ya. Maka banyak kesalahan dia perbuat. Nah, yang paling aneh kalau ada orang mengaku beriman tapi bercita-cita masuk neraka. Ini bertanyakan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan orang berkata begitu maka seakan-akan kehilangan imannya. Ya. Nah, bagaimana respon kita? Membantu dia untuk kembali kepada imannya. Kita doakan, tadakwahi dan sebagainya, dan keputusan kembali kepada yang bersangkutan. Ya, dan ya, dengan itulah kemudian dia dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya bertobat, supaya baik dan sebagainya.